Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umar Al-Faruq dari program studi pendidikan agama Islam semester 2. Video ini dibuat untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Masail Fiqhiyah yang dibimbing oleh dosen saya Muhammad Syarif Kolili, SAG MPDI. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang sumber hukum dalam Islam serta contoh pemakaian salah satu dalil dalam suatu masalah fikih. Dalam Islam, hukum memiliki peran yang sangat penting karena menjadi pedoman hidup bagi umat manusia. Hukum Islam mengatur hubungan manusia dengan Allah maupun dengan hubungan sesama manusia. Oleh karena itu, umat Islam harus memahami sumber-sumber hukum Islam agar dapat menjalankan kehidupan sesuai syariat. Sumber hukum Islam yang utama ada 4, yaitu Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Yang pertama, Al-Quran. Al-Quran merupakan sumber hukum pertama dan paling utama dalam Islam. Al-Quran adalah firman Allah SWT yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Di dalamnya terdapat aturan tentang ibadah, akhlak, muamalah, dan kehidupan sosial. Allah SWT berfirman dalam surat An-Nisa ayat 59, Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasula wa ulil amri minkum. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul serta ulil amri di antara kamu. Ayat tersebut menunjukkan bahwa umat Islam wajib mengikuti ketentuan yang berasal dari Allah SWT dan Rasulnya. Yang kedua, hadis atau sunnah. Hadis adalah segala perkataan, perbuatan, dan ketetapan Nabi Muhammad SAW. Hadis berfungsi sebagai penjelas Al-Quran. Banyak hukum dalam Al-Quran yang dijelaskan lebih rinci melalui hadis Nabi seperti tata cara sholat, zakat, puasa, dan ibadah lainnya. Yang ketiga, ijma. Ijma adalah kesepakatan para ulama mujtahid mengenai suatu hukum syariat setelah wafatnya Rasulullah SAW. Ijma digunakan ketika suatu persoalan tidak dijelaskan secara rinci dalam Al-Quran maupun hadis. Dengan adanya ijma, umat Islam memiliki pedoman hukum yang disepakati oleh ulama. Yang keempat, qiyas. Qiyas adalah menetapkan hukum suatu perkara baru dengan membandingkannya kepada perkara yang sudah ada hukumnya karena memiliki sebab atau ilat yang sama. Qiyas sangat penting untuk menjawab persoalan baru yang berkembang di masyarakat modern. Salah satu contoh penggunaan dalil dalam masalah fikih adalah hukum khamr atau minuman keras. Allah SWT berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 90, Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlamu rijsun min amali syaitani fajtanibu la'allakum tuflihun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamr, judi, berhala, dan mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan setan, maka jauhilah. Dari ayat tersebut, para ulama menetapkan bahwa khamr hukumnya haram karena memabukkan dan merusak akal manusia. Kemudian para ulama menggunakan qiyas untuk menentukan hukum narkoba. Walaupun narkoba tidak disebutkan secara langsung di dalam Al-Quran, tetapi narkoba memiliki ilat yang sama dengan khamr, yaitu sama-sama memabukkan dan merusak akal manusia. Oleh sebab itu, hukum narkoba dikiaskan menjadi haram. Hal ini menunjukkan bahwa sumber hukum Islam dapat digunakan untuk menjawab berbagai persoalan baru dalam kehidupan masyarakat. Dengan adanya Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas, umat Islam memiliki pedoman yang jelas dalam menentukan hukum suatu perkara. Hadis, ijma, dan qiyas. Keempatnya menjadi dasar penting dalam menetapkan hukum Islam. Selain itu, penggunaan dalil dalam fikih
membantu umat Islam memahami hukum terhadap persoalan yang terus berkembang di zaman modern. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan atau kekurangan kata dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.